Kita semuanya manusia sudah berbuat dosa dan bahkan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab tegas mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, maut di sini adalah karena kita sudah terputus hubungan dengan Allah dan kita menuju kepada kebinasaan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan kita dari kebinasaan itu. Dan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan kita dari jurang maut ini. Dan oleh sebab itulah Kristus datang ke dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, salib memang menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada karya keselamatan yang Dia telah lakukan di atas kayu salib kepada Dia sendiri, kita akan diselamatkan. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 demikian bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya. Dia mati bagi kita justru ketika kita masih berdosa. Di dalam ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi jelas saudara, kasih Allah yang sangat luar biasa ini, Dia mati ketika kita masih berdosa supaya apa? Supaya kita bebas dari murka Allah. Ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara, ada dua yang terjadi, yaitu Dia mati ketika kita masih berdosa, dan kemudian yang kedua, Dia mati ketika kita masih seteru. Artinya ketika kita masih seteru dengan Allah, karena dosa itu adalah mengakibatkan perseteruan antara manusia dengan Allah, karena mereka telah terputus hubungannya karena dosa-dosa, tidak lagi dapat menjalin hubungan dengan Allah. Oleh karena dosa-dosa, justru Dia mati ketika kita masih seteru Allah. Nah saudara, kita melihat di sini jadi jelas ya ini bahwa salib Tuhan Yesus menunjukkan akan kasih-Nya. Akan tetapi yang sangat luar biasa juga, salib bukan hanya menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, tetapi salib juga menunjukkan keadilannya. Keadilannya di mana dosa-dosa harus dihukum. Nah saudara, ada banyak orang bilang gini sama saya, karena kita yang berdosa, kita yang tanggung dosa kita. Kenapa Tuhan yang harus repot-repot menanggung dosa kita? Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Dan Alkitab juga mengatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-12 bahwa semua manusia sudah menyeleweng. Tidak ada yang berguna dan tidak ada yang baik. Jadi di hadapan Allah manusia sudah berdosa total. Dan tidak ada satupun kebenaran kita yang mencapai standar Allah. Karena standar Allah itu sempurna dan tidak ada satu manusia yang baik. Oleh sebab itulah Yesus harus datang ke dunia dan Dia harus menjadi manusia. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Hanya orang yang kudus, hanya orang yang benar yang dapat menebus dosa-dosa orang yang berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa yang dapat menebus orang yang berdosa. Nah, itu dilakukan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia menggantikan posisi kita. Dan di salib Dia berkata, tetelestai. Salib ini menunjukkan keadilan Allah
Ya, ini sifat pengganti. Harusnya kitalah yang harus binasa, tapi Yesus rela mati dan darahnya tercurah untuk kita. Itu artinya adalah di mana dia menanggung hukuman. Dia mengambil posisi kita yang harusnya kita dihukum. Tetapi dia terhukum bagi kita supaya kita yang terhukum ini bisa dibebaskan. Dan supaya kita yang harusnya binasa bisa diselamatkan lewat Tuhan Yesus Kristus.